Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Syafitri, NIM 1814010099. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester saya, yaitu praktikum pengajaran berbantuan komputer. Di sini saya membuat sebuah media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash CS6. Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, di sini terdapat bacaan media pembelajaran interaktif, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini buatnya menggunakan teks. Kemudian di sini juga terdapat gambar. Nah, gambar ini saya buat menjadi button. Kemudian di backgroundnya ini terdapat persegi panjang yang mengelilingi halaman ini. Nah, itu dibuat menggunakan motion twin. Kemudian di atas ini terdapat tombol untuk mematikan background-nya, dan ini untuk keluar dari halaman ini atau program ini. Nah, kita coba diklik, suaranya udah nggak ada lagi. Kita hidupkan aja. Kemudian di sini tombol silang ini gunanya untuk apakah Anda yakin ingin keluar dari program. Jika kita klik OK, maka akan keluar. Ini kita batalkan aja. Kita langsung masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan action yaitu full screen. Jadi bisa full sampai samping gini dia, awannya bisa berjalan. Nah, awan ini saya menggunakan motion twin. Kemudian di sini saya juga menggunakan kursor yang dibuat sendiri. Nah, di sini terdapat button lagi, yaitu KD dan indikator, materi, video, dan kuis. Kemudian kita masuk ke button KD dan indikator. Nah, untuk masuk kita klik aja. Nah, setelah masuk ke halaman KD dan indikator, di sini terdapat dua button. Yang pertama ada button kompetensi dasar, kemudian yang kedua ada indikator. Nah, di bagian button kompetensi dasar ini, dia mengarah ke frame kompetensi dasar. Kemudian di indikator ini juga, dia mengarah ke frame indikator. Kemudian balik ke menu utama. Di sini kita buka yang materi. Nah, di sini terdapat 5 sub materi. Di sini saya menggunakan button yang mengarah ke frame pengertiannya. Di sini juga menggunakan button yang mengarah ke frame selanjutnya. Kita buka yang pertama yaitu pengertian. Nah, di sini terdapat bacaan pengertian, yang pertama pertumbuhan dan yang kedua perkembangan. Untuk melihat pengertiannya, kita dapat mengarahkan kursor ke arah bacaan pertumbuhan, maka akan muncul. Kemudian di sini di perkembangan juga maka akan muncul. Kita balik lagi ke materi. Nah, kemudian di sini ada jenis pertumbuhan. Pada jenis pertumbuhan ini, saya menggunakan data yang diambil dari database. Jadi di sini tinggal ketikkan aja keywordnya di sini, yaitu pertumbuhan primer ataupun pertumbuhan sekunder. Nah, sebelumnya kita harus menghidupkan SMPP terlebih dahulu. Oke, kita coba. Yang pertama, pertumbuhan primer. Kita search, kemudian akan muncul gambar dan keterangannya.
Kemudian kita coba satu lagi. Nah, di sini juga akan muncul gambar dan keterangan yang diambil dari database. Kemudian kita balik ke submenu materinya. Di sini terdapat pembungaan. Kita klik juga. Nah, di sini ada pengertiannya. Pembungaan adalah proses pembentukan bunga sebagai alat reproduksi generatif. Kemudian, untuk melihat struktur bunga, kita dapat mengklik button yang ada di bawahnya. Nah, di sini terdapat struktur bunganya. Kita balik lagi ke materinya. Di sini juga terdapat pembuahan. Di sini ada pengertian, pembuahan adalah proses fertilisasi gamet jantan dan betina pada tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji. Dan jika kita klik buttonnya, maka akan muncul siklus pembuahan pada Angiospermae. Kemudian balik lagi ke materinya. Di sini juga terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Apakah ingin melihat faktor internal maupun faktor eksternal? Nah, di sini juga saya menggunakan button yang mengarah ke frame selanjutnya. Di sini menggunakan button yang mengarah ke frame faktor internal. Jika kita klik, maka akan muncul faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita balik lagi. Di sini kita klik faktor eksternal, maka akan mengarah ke frame yang berisikan faktor eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita balik lagi ke menu utama. Selanjutnya kita masuk ke video. Nah, di sini terdapat dua video yang ingin ditampilkan. Di sini terdapat bacaan, pilih salah satu tombol untuk memutar video. Di atasnya ini terdapat tombol. Jika kita klik salah satu, kita coba video 1. Nah, maka akan muncul videonya. Di sini kita juga bisa mengatur suaranya. Di sini saya menggunakan import library untuk memasukkan videonya. Ini videonya durasinya cukup panjang, jadi kita skip aja, kemudian lanjut ke video kedua. Nah, ini sama seperti video yang pertama. Aku Fernando, panggil saja Bird atau tumbuhan paku. Di sini juga bisa mengatur volumenya dan bisa mematikan suaranya. Yang sudah selama 360 juta tahun. Di sini saya juga menggunakan import library videonya. Kita balik ke menu utama. Nah, di sini yang terakhir adalah masuk ke quiz. Di quiz ini saya menggunakan button. Kemudian di sini saya menggunakan button juga yang mengarah ke tugas ujian tengah semester saya yang berisikan kuisnya. Jadi ini menggunakan fungsi loader. Jika kita klik, maka akan langsung menyambungkan ke file yang ada pada folder yang sama. Langsung saja kita coba kuisnya. Di sini berisikan untuk menginput nama. Jadi sini untuk menginput NIM. Jika sudah selesai mengisikan nama dan NIM, maka klik mulai. Di sini juga terdapat bacaan selamat datang kepada yang mengikuti kuis ini. Di kuis ini juga terdapat waktu. Kita coba jawab soalnya. Nah, jika benar, maka hasilnya di sini tidak benar, kemudian poinnya bertambah 1. Lanjut. Jika kita mengisinya salah, maka terdapat tanda silang seperti ini, kemudian hasilnya salah, dan poinnya tidak akan bertambah.
Oke, kita lanjut lagi sampai akhir. Di sini terdapat 10 soal. Nah, jika sudah selesai kuisnya, maka akan tampil nama NIM yang sudah diisi sebelum mengikuti kuis dan nilai hasil kuis kalian sendiri. Oke, cukup sekian saja penjelasan dari saya mengenai tugas akhir saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.